Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadana selaku pengisi suara pertama. Di sini kami akan menjelaskan struktur organisasi Rumah Sakit Pratama Kriopan Timpayung yang merupakan contoh struktur lini fungsional. Pada bagian atas struktur terdapat jabatan Direktur Rumah Sakit yang bernama Bapak Dr. Helen Soekardi. Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas atau yang membawahi subbagian rumah sakit seperti bagian tata usaha, pelayanan, perawatan, dan sewaktu-waktu langsung bisa berhubungan dengan komite medik, komite farmasi terapi, dan sebagainya. Di struktur organisasi rumah sakit juga terdapat kepala subbagian tata usaha yang bernama Himawan Setianto Esfar yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi keuangan, kepegawaian, rekam medis, IT, ISPRS, pengurus barang, dan perencanaan, pendaftaran, kasir, inventaris, sopir, dan juga satpam. Adapun bagian-bagian yang dibawahi oleh kepala sub bagian tata usaha yaitu yang pertama bagian keuangan, yaitu Lisa Anggrayani SKM yang bertugas untuk menyusun anggaran rumah sakit. Kemudian yang kedua kepegawaian, yaitu Riantika SE bertugas untuk menyusun rencana dan program kerja subbagian. Yang ketiga rekam medis, yaitu Mustazia LAM Dekes bertugas untuk membuat basis data rekam medis termasuk kartu riwayat pemeriksaan kesehatan pasien. Selanjutnya itu IT, yaitu Andika P. Putra AMD bertugas untuk memperbaiki dan mengecek jaringan komputer pengguna yang bermasalah. Selanjutnya itu IPSRS atau instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, yang adalah instalasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal pemeliharaan sarana rumah sakit. Kemudian pengurus barang yaitu Pera Ayusita AMD Cap yang mengatur barang atau alat kesehatan. Bagian selanjutnya perencanaan yaitu Ridwan CSE bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan. Kemudian pendaftaran yaitu Siar Fahmi AMD bertugas melayani pendaftaran dan kebutuhan administrasi pasien sebelum mendapatkan perawatan. Selanjutnya kasir yaitu Pani Septiani AMD menerima pembayaran dari konsumen. Inventaris yaitu Emi Fitnawati AMD bertugas menerima dan mencatat barang-barang atau alat medis yang dikirim ke puskesmas. Kemudian sopir Ahmad Terisno bertugas untuk memudahkan masyarakat dalam keadaan darurat agar cepat ditangani oleh pihak rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu satpam, yaitu Triwahyu Winda Bekti bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selanjutnya adalah Kepala Seksi Pelayanan atas nama Mariawati SKM. Seksi pelayanan ini mempunyai tugas yang pertama, menyusun rencana dan program kerja bidang. 2. Mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang. 3. Mengkoordinasikan para kepala bagian bawahannya. Keempat, memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahannya. Kelima, mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan. 6. Melaksanakan penerapan mekanisme pengaturan dan pengelolaan kegiatan pelayanan, serta tugas-tugas yang lainnya terkait dengan pelayanan. Seksi pelayanan ini menaungi beberapa bagian. Yang pertama, instalasi farmasi, radiologi, laboratorium, transfusi darah, instalasi gizi, dan sanitasi. Saya akan menjelaskan tugas-tugas di bawah naungan Kepala Seksi Pelayanan. Yang pertama adalah instalasi farmasi. Instalasi farmasi di sini bertugas sebagai pengelolaan dan pendistribusian obat dan pembekalan kesehatan. Kedua adalah radiologi, menganalisis, mengevaluasi, dan membacakan hasil pemeriksaan radiologi pasien. Yang ketiga adalah laboratorium, melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium serta mengembangkan dan memelihara dokumen laboratorium.
Yang keempat adalah transfusi darah, yang bertugas sebagai melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutmen donor, seleksi donor, pengolahan darah, dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas, serta pelaporan dan dokumentasi. Yang kelima adalah instalasi gizi, melaksanakan semua kegiatan distribusi makanan dan minuman, serta mendistribusikan makanan untuk pasien rawat inap sesuai dengan jam distribusi yang telah ada. Dan yang keenam itu sanitasi, melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya seperti pengamanan limbah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. Selanjutnya, Kepala Seksi Perawatan oleh Firma Polma HSANK. Adapun tugas Kepala Seksi Perawatan dalam struktur ini yaitu: pertama, menyusun rencana dan program kerja bidang. Kedua, mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang. Ketiga, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan. Keempat, mengatur, mendistribusikan, dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan, serta tugas-tugas lainnya terkait perawatan kesehatan. Adapun bidang-bidang yang dinaungi Kepala Seksi Perawatan yaitu instalasi gawat darurat, rawat inap, dan instalasi rawat jalan. Seksi Perawatan Firma Prima HSANK membawahi instalasi gawat darurat yang penanggung jawabnya adalah Jumiati SKM yang memiliki tugas dan fungsi antara lain memberikan pelayanan kesehatan keadaan darurat selama 24 jam secara terus-menerus, meliputi menangani pelayanan gawat darurat, melakukan pelayanan siaga bencana, melakukan pendidikan dan pelatihan darurat, mengelola fasilitas, peralatan dan obat-obatan life saving, mengelola tenaga medis dan non-medis, mengelola administrasi dan keuangan instalasi gawat darurat, pengendalian mutu pelayanan darurat, melakukan koordinasi dengan unit rumah sakit lain. Kemudian selanjutnya ada rawat inap, yang penanggung jawabnya adalah para Agusta AMD CAPS yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: memberikan pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit dengan menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitas medik, dan penunjang medik lainnya. Selanjutnya, instalasi rawat jalan yang penanggung jawabnya adalah Windy Permatasari AMD CAPS yang memiliki tugas dan fungsi instalasi di rumah sakit yang memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien sesuai dengan spesialisasi yang dibutuhkannya. Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan jenis penyakit yang dialaminya. Pada bagian ujung kanan struktur, terdapat yang pertama komite medik. Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. Yang kedua, komite farmasi terapi. Tugas Komite Farmasi dan Terapi adalah menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat secara evaluasinya. Kemudian yang ketiga, Komite Keperawatan. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Kemudian yang keempat, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau yang disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.